Jadi iblis tadi itu kembali mengalihkan kamu itu agar melalaikan dosa yang kamu anggap tidak berarti. Sudah saya terangkan berapa kali, tapi kalian tetap tidak bisa mengamalkan. Bukan saya tidak terangkan, bukan saya tidak ceramahkan, saya sudah mengulang-ulang. Bahkan kitab ini saya ulang sampai 3 kali. Di belakang, di mana? Di sini. Tapi ketika saat mengamalkan, kamu lupa. Gini. Contoh. Saya mengaji. Itu kamu yang ngaji ini ada 3 hal. Apakah akalmu yang ngaji? Atau nafsumu yang ngaji? Atau jiwa? Kalau akalmu yang maju, itu standar kamu hanya bisa berpikir antara halal dan haram. Kemarin ditanyakan diterangkan sama Ibnu Athaillah. Pertama itu emosional, sekali lagi. Yang kedua rasional. Yang ketiga spiritual. Ini 3. Kuat. Akalnya atau nafsunya atau roh. Ritual itu rohani. Ketika emosional yang meledak-ledak itu bisa ditunjukkan orang yang ahli akal. Tentu akal ini yang berpengetahuan. Akal. Tetapi akalnya lemah, pengetahuan lemah, agamanya lemah, maka emosional nafsu ini menguasai akal. Kalau sudah dikuasai ini orang yang sudah tidak punya akal, gelap. Kemudian yang dikuasai ini tadi tidak berakal, bicara ritual. Bagaimana orang bodoh bicara ritual? Dasarnya pertama agama itu akal, ternyata ditumpangi dengan nafsu, berarti hilang akal. Kalau hilang akal, apa yang dipelajari? Tulis. Emosional, hawa nafsu. Rasional, lima akal bisa. Kalau tidak, dikuasai. Akhirnya terjadi orang yang melampaui batas. Ibadah melampaui batas, zikir melampaui batas, ngawur kabeh. Karena itu termasuk golongan menggebu-gebu dengan emosionalnya, bukan dengan akalnya. Paham tidak? Pelakunya tidak tahu. Jadi kamu melakukan sikap perbuatan itu kamu sendiri tidak tahu. Kalau kamu sudah dikuasai itu tidak tahu. Tapi bagi orang belum tahu. Ini orang sudah miring, ini orang sudah melampaui batas, tahu. Apapun ngerti. Pada saat mentok, ya, udah down, nggak kena down langsung. Mulai jenuh, mulai malas, mulai udah. Ya lihat aja anak-anak muda semuanya pertama gebu-gebu baca akron, nggak ada 3 tahun. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Bahkan sampai mati pun berlaku sabar.
Kalau tidak sabar dia teriak. Tidak sedikit orang yang meninggal tadi karena putus asa tadi. Jadi kalau sakit, kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh? Maka saya doain sudah. Yang dimarahi doa. Kalau kamu beramal dan kamu andalkan amalmu, pasti kamu golongan orang yang lupa dengan dosa. Dan celakalah orang yang sudah melupakan dosanya itu. Paham? Karena tertutup dengan variasi amal, ya, yang sesuatu yang tercela dihiasi dengan amal-amal soleh, padahal dia itu masih belum bayar utang sama Tuhan. Paham sudah? Kalau orang sadar, pasti itu dia mengetahui dirinya dan siapa Tuhannya dan apa yang diperbuatnya, dan dia akan membayar semua kelalaiannya. Makanya kalau orang berburu, jangan kepingin jadi wali, jangan kepingin jadi ustadz, jangan kepingin jadi kiai. Gak ada yang jadi seperti itu. Saya ingin makrifat, itu gak ada yang jadi. Karena semua yang saya kepingin itu nafsu. Sekali lagi, yang begitu lembut. Ambisi yang tidak mengukur jalan tempuh. Begitu langsung dia sudah memacu kepada perjalanan, jatuh baru 5%. Tahu istilahnya? Buah matang tapi karbitan juga. Kan ada buah karbitan itu yang cepat matang gitu ya. Beda yang matang di pohon dengan matang di karbit, ya. Tadi apa lagi? Kita bicara bab dosa. Dosa yang dianggap kecil itu justru puncaknya dosa besar. Dosa yang dianggap besar itu kecil. Ini hikmah. Dosa yang dianggap besar manusia itu kecil. Dosa yang dianggap kecil oleh manusia besar. Di mana kecil ini menjadi besar itu di mana? Saya kasih contoh. Dia itu berbicara bohong, khianat. Ya. Satu dosa yang dianggap kecil, gampang diucapkan, gampang dibicarakan, tapi susah ditimbang. Kalau itu masalah, bohong, dusta. Ini asalnya satu. Asalnya satu. Kemudian untuk menutupi alibinya, dia akan berdusta 10 kali. Untuk menutupi dosanya satu ini, dia harus berbohong 10 kali. Sama dengan orang yang berbuat baik tadi, pahalanya 10. Tidak dirasakan dia berbohong 10 kali untuk menutupi alibi. Kemudian 10 kali ini tidak disadari, maka muncul menutupi 10 kebohongan 100.
kebohongan. Hidupnya berbohong. Baik hatinya, baik ucapannya, baik pandangannya, ya, baik hasilnya, baik rezekinya, itu semua sudah mengandung kebohongan. Kemudian menghindari kebohongan ini, ya, dihiasi dengan amal-amal soleh, ya, agar kebohongan ini tidak tampak. Yang tampak cuma kulit dan permukaannya. Kemudian untuk menghindari supaya dianggap baik ini, maka dia akan berbicara membuat indah dirinya. Kompensasinya ini adalah hujah-hujah, alasan-alasan yang dianggap alasan itu sangat kuat, padahal tanpa menjerumuskan dia sendiri. Ngerti? Maka terhapus yang dinamakan karismatik, dihapuskan sifat kewibawaan. Kamu gak ada wibawanya sama sekali. Kalau ada orang menghormati kamu, itu hanya melihat statusmu, kamu punya uang. Kalau sama-sama kedudukan dengan kamu, tidak ada yang menghargai kamu. Karena warna sudah kelihatan. Dan dia menghilangkan itu semua, aura-aura tadi, pancaran-pancaran kebenaran itu menjadi pancaran kegelapan. Beramal apapun kamu hiasi, dengan amalan apapun yang membuat kamu itu seakan tampak, padahal semakin menjijikkan, memalukan. Ketika kamu tidak dihargai orang, maka marahmu akan tampak. Nah, ini dosa. Ini dosa itu. Ini orang berdosa itu. Dihiasi dengan amalan, amalan soleh, macam-macam. Tapi semua itu kebohongan. Nah, ini yang diketahui tadi, siapa? Iblis yang beroperasi di dalamnya. Yang disebutkan tadi 10. Riya tanpa terasa, ujub tanpa terasa, ya, merasa baik tanpa terasa, merasa bangga tanpa terasa, selalu ingin disanjung, selalu ingin dipuji, selalu ingin dibanggakan tanpa terasa dan tidak dirasakan bagi pelakunya. Sekali lagi, saking lembutnya iblis tadi, si pelaku tidak terasa. Karena munculnya itu bersamaan dengan perbuatanmu. Jalanmu saja sudah bisa dibaca, pandanganmu bisa dibaca, bicaramu bisa dibaca, gerakanmu bisa dibaca. Semua mengandung kebohongan. Karena 10 kebohongan tadi ditutupi dengan 100 kebohongan, sampai mendapatkan tabiat status pendusta. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Ini yang disebut mereka yang sudah kufur kemudian mendustakan lagi ayat-ayat Allah, faulaika humul adzabul jahim. Siksanya neraka jahim. Sudah ibadah,
sudah ngaji, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, tapi kenapa masuk neraka? Dosa yang tidak diketahui, ya kan? Saya bisa mengaji karena nafsu, tidak bisa ngaji juga nafsu. Rahmat Allah diberikan kepada orang tadi, dia bisa ngaji, dapat nafsu mutmainnah. Bukan nafsu kepingin dunia, bukan nafsu kepingin harta, bukan nafsu kepingin ini, tidak, mutmainnah, irji radiyatan mardiyah. Datanglah untuk mendapat ridhonya Allah, dan yang mau didapat ridhonya, mencari ridho dapat ridho mardiyah. Kalau tidak berlaku ini, maka terus berlanjut ibadahnya penuh dengan dosa, amalnya penuh dengan dosa, akalnya penuh dengan dosa, hatinya yang sudah dikuasai oleh dosa. Apa itu penyakit? Bukan orang alim. Ya, orang alim punya. Kalau dia tidak sadar, tidak teliti di dalam memahami itu, pasti terjerumus dia di dalamnya. Yang mana dia hanya butuh pengakuan. Butuh pengakuan ini sudah jatuh martabatnya di sisi Allah. 1 juta atau 1 dunia manusia membencimu, ya, yang ditakutkan Allah tidak membencinya, tidak ada artinya satu dunia membenci. 1 dunia menyebut nama, membanggakan kamu, tapi Allah membenci. Masalah. Jangan tertipu. Maka sebut wa akramakum indallahi ta'ala. Lillah wa billah, karena Allah kehendak Allah. Wa fillah, jalan urusan Allah. Itu yang susah dikaji. Kalau sementara ya kamu bicara hukum, supaya disebut saya ini orang yang sedekah. Berapa kali saya katakan, memberi sesuatu tidak perlu bicara. Sama dengan seperti rokok. Gus mau rokok enggak? Rokoknya enggak dibawa. Yang benar, Gus butuh rokok, ini rokok. Niat dan amal bersama. Paham? Yang khawatir nanti saya belikan ini salah, begitu. Saya nanti belikan ini makanan itu salah. Tidak ada yang salah. Apapun yang diberi tidak ada yang salah. Mau dimakan atau tidak dimakan tetap berharga. Kau punya nasi bungkus, kamu cari orang untuk kasih makan gak ketemu, ya. Taruh aja di masjid atau taruh saja di bangku terminal. Besok tidak ada 1 jam hilang. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang disia-siakan oleh Allah.
antara niat dan kesempatan. Kamu punya niat tapi tidak ada kesempatan, tidak akan terjadi. Kesempatan banyak tapi kamu niat tidak ada, tidak akan terwujud. Maka niat dan amal harus bareng. Nah, kalau bicara ini masih bagian kecil saja bab dosa, dan tidak dianggap itu dosa kecil selama itu terus menerus, maka itu dosa besar. Paham? Niat dan kesempatan. Yang jelas, menunda saja kebaikan sudah sifatnya dosa. Menunda kebaikan itu sudah termasuk golongan kelalaian. Dan kelalaian itu adalah sifat dosa. Kalau ini sudah dibiasakan, maka terwujud kebiasaan ini disebut tabiat. Kalau sudah tabiat, tidak ada obat. Andai kata sembuh satu hari, akan muncul dalam waktu yang sangat singkat dan tidak bisa disebut dosa, ya, dosa kecil tidak, besar. Tapi dosa besar itu menjadi kecil ketika kamu menyesali perbuatanmu itu sangat tercela. Kecil saja, nggak peduli. Bisa amalmu sebesar gunung emas, tapi tidak berharga di hadapan Allah. Tapi dengan satu sendok gula tepung yang kamu berikan kepada semut lebih berharga dari emas satu gunung. Tentu kamu akan berharga. Dengan sedekahmu banyak seperti gunung itu, kamu berbangga dirimu dengan amal itu. Sedangkan orang yang satu sendok dengan semutnya itu, dia benar-benar merasakan rezeki Allah dititipkan kepadanya, diberikan kepada makhluknya. Paham? Hati-hati. Jangan sampai bangga dengan amal. Celakalah orang-orang yang bangga dengan amalnya, karena itu adalah orang yang sudah tertindas dengan nafsunya. Bangga dengan amalnya itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya tanpa disadari oleh pelakunya. Halusnya mal'un laknatullah iblis. Kalau dari itu nggak laku. Orang soleh saja nggak banyak. Kalau saya bicara ini, bicara tentang prinsip tentang ilmu, maaf, jangan marah.
itu adalah Al-Quran, hadis, dan disampaikan. Tidak boleh ada sistem-sistem yang sifatnya tendensi, yang sifatnya siasat, yang sifatnya itu menginginkan. Yang kamu kasih. Kalau tolak ukur kamu ngaji tadi karena merasa tidak punya uang, kamu menjadi minder atau mundur, kamu yang termasuk orang yang cinta sama dunia. Begitu kamu dapat harta, mendapatkan pemilikan, kamu di depan sebagai orang nomor satu. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa, minder, rendah, mundur, di belakang, sembunyi, itulah orang walaupun miskin kita dunia ini. Tolak ukur orang ngaji tadi bukan ukuran materi. Kalau yang ngaji tadi rohani, rohani itu butuh makan, rohani itu butuh ilmu, nafsu, butuh harta, butuh nikmat, butuh kepuasan, butuh kebanggaan, butuh sombong, nafsu. Akal untuk menundukkan agar bisa menjalankan dengan sewajarnya. Akal. Kalau rohani tidak. Ritual tidak. Allah sudah mendidik. Walaupun dia raja kayanya seperti Nabi Sulaiman, miskinnya seperti Nabi Isa, rokok sama, sujud sama, duduk sama, nggak ada beda. Kalau kamu masih tingkat-tingkatan yang mana membedakan, ini rokoknya beda mungkin. Kalau orang nggak punya mungkin tengkurap. Kalau orang kaya cuma ada yang besar bagi orang yang takwa. Jangan takut kehilangan. Awas menggantungkan sama seorang, menggantungkan sesama manusia, itu sudah syirik kopi. Yang tahu kamu sendiri. Jangan-jangan nanti saya ditinggal, jangan-jangan saya nanti dipisah, jangan-jangan saya nanti tidak dapat jatah, jangan-jangan nanti saya nggak disumbang lagi. Mampus sebelum mampus, mati sebelum mati. Kenapa tidak menyadari? Kalau kita memang betul nggak mampu, betul kita nggak ada, ya kita tunjukkan bahwa kita punya itikad yang baik. Itikad saya ingin belajar. Jangan merasa bahwa surga itu hanya milik orang kaya. Raja Fir'aun juga kaya. Korun itu gudang emas, kaya. Surga itu kalau dia kaya diberikan oleh Allah, dia tahu itu amanat, dia tahu bagi dermawan, bagaimana dia pemurah, murah hatinya, murah senyumnya, murah hartanya, murah maafnya. Bila yang gak punya tadi menyadari juga keberuntungan yang besar
neraka itu jauh dari dia karena tidak ada bahan bakar bagi orang nggak punya rumah. Apa yang dihisap? Pandangan yang mana dianggap miskin, pandangan mana yang dianggap kaya. Yang dianggap kaya tadi adalah orang-orang yang miskin pun takwa, yang kaya pun takwa. Begitu. Jangan terang. Kalau memang kamu berata, apa kamu nomor 1? Atau kamu duduk di depan, paling depan itu nomor 1? Apa yang di belakang itu udah nomor 100? Bukan ukuran. Orang yang mulia, aku akan mengetahui kata Allah dari satu persatu siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka, siapa yang ahli dusta, siapa yang ahli khianat. Itu semua akan tampak nanti sesudah kita dikubur. Maka lakukanlah yang menghindari dengan sesuatu yang saya katakan berkali-kali. Maksiat hati ini lebih besar daripada maksiat lahir. Karena maksiat hati tersimpan terus dan berputar terus kasetnya. Maksiat lahir dilakukan selesai. Betul. Hati-hati dengan maksiat. Karena maksiat hati berjalan terus dan itu kamu telah dikuasai sehingga kamu hilang akal. Walaupun badanmu hancur remuk karena banyak puasa, ya, tinggal kulit sama tulang, itu gampang kembalinya. Kamu makan sehat, olahraga kembali normal. Tapi rusaknya hati nggak bisa diobati begitu saja. Mudah-mudahan itu paham. Apa yang kita miliki semua adalah bentuk amanat. Dan hukumnya menghilangkan sifat buruk hati, iri dengki, ujub, riya, sombong itu wajib, bukan sunnah. Kalau kita tahu punya penyakit hati, wajib untuk menghapus, karena itu sifat sumber dosa. Kalau sumber dosa tadi tidak dihapus, itu akan merebak kemana-mana. Kenapa saya kok begini? Kenapa saya begini? Begitu. Dan jangan nunggu besok. Itu baru level-level yang kita turunkan dari syariat. Fikih saja, syariat saja udah gak beres. Bagaimana kamu teliti dengan dosa? Syariat saja belum teliti. Maka yang kamu ikut tadi, jangan ngajikan orang lain. Oke? Jangan kamu itu ngaji rajin, saya ikut rajin. Gak perlu. Gak perlu. Kamu punya pendirian sendiri kok. Jangan pernah merasa bersaing di dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak ada saingan.
Ada dari pagi sampai pagi, pagi sampai pagi, ditanya nggak ngerti. Ada yang datang sebentar, 2 menit, pulang. Ilmu diletakkan cerdas, bukan ilmu diletakkan hafalan. Sampai betul-betul mengetahui, oh ini salah, ini nggak benar. Tapi kan emosional itu sudah besar. Di dalam hati ini umpamanya volume tanah air ya, tanah air, angin itu kecil, apinya besar. Jadi tidak mampu air untuk nyiram, tidak mampu tanah untuk menguasai, tidak mampu angin mengembus besar. Bagaimana akal berjalan? Apalagi keinginan dunia itu nomor 1. Ya sudahlah, innalillah wa inna rajiun. Nunggu takbir 4 kali saja kata Imam Syafi'i, alias sembahyang mayit. Ya tenang. Ya namanya itulah, itu bicara dosa tadi ya. Yang tadi kamu minum saja. Kalau untuk saya juga bismillah, membalik lana, minum selesai. Tapi kalau untuk hakikatnya, orang-orang yang takut kepada Allah, setiap yang gerak lidah gerak itu dia nyebut. Dia setiap menelan barang sekecil apapun di dalam tenggorokannya, itu dia ada yang menggerakkan malaikat, dia harus menyebut, harus memuji. Sampai demikian ketelitian seseorang yang selalu merasa diawasi Allah. Nah, kalau kita tidak sampaikan tadi, saya nanti kapan ini akan paham. Bukan langsung berdiri, bukan, ya, kuda. Kamu berdiri saya lihat, kamu berangkat, baca bismillah. Bagaimana berkah? Jalanmu saja tidak berkah. Ini kalau tidak disadari, tidak teliti, ya sampai kapanpun. Apalagi lari-lari dia. Ya mudah-mudahan itu sudah merupakan nasihat-nasihat yang sangat berarti. Ya. Kadang-kadang saya nasihat saya sendiri. Saya bicara itu bukan nasihatin kamu, saya nasihatin sendiri. Karena nanti apa yang saya nasihatkan akan kembali. Saya enggak mau. Semua ucapan saya, mau tidak mau, harus tercatat di Lauhul Mahfuz dan tercatat oleh malaikat, yang nanti jadi lembaran yang kamu harus baca sendiri. Ini harus sadar. Jadi jangan kamu seenaknya sendiri hidup ini. Semua ada pertimbangannya dan perhitungannya, dan ada sanksinya. Jadi orang yang selamat tadi, yang betul-betul ingin selamat tadi, tidak lain sangat cinta kepada taubat, gemar rajin bertobat dibandingkan rajin minta-minta. Kalau orang rajin bertobat, sudah jelas itu tanda-tanda
orang yang akan mendekati tanda-tanda dicintainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.